Selamat datang. Selamat datang. Nih, apa yang bakal lo lakuin kalau lo ketemu macan di gunung? 1. Lari. 2. Tantangin, ajak berantem. 3. Ajak makan. 4. Jadiin peliharaan. Tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Oke, waktu itu di tahun 2004, si Iyung, sebut aja namanya Iyung ya. Nah, dia ini mau naik ke Gunung Ciremai via Linggarjati sama 4 orang temannya, yaitu si Ray, si Pitak, si Embo, dan si Endoy. Kita langsung aja ya. Jadi 5 orang sahabat itu udah sampai di base camp jam 5 subuh. Endoy langsung ngurus perizinan dan segala macam tuh kayak si Maxi. Nah, karena emang Endoy ini orangnya doyan ngobrol, alhasil Ray sama Embo tiduran nungguin dia yang gak balik-balik. Setelah kira-kira 20 menitan, si Endoy udah beres tuh ngurus perizinan. Iyung lalu membangunkan si Ray sama si Embo. Tapi si Embo ini pas dibangunin tuh kayak kaget gitu, kayak ternyata dia baru mimpi. Nah, mau tahu apa mimpinya? Ikutin terus. Pendakian pun dimulai. Tapi belum sempat mereka melangkah, mereka bertemu dengan kelompok pendaki yang baru turun. Nah, pendaki yang baru turun ini kira-kira jumlahnya 7 orang. Dan muka mereka itu pucat semua. Mereka lalu cerita tentang pengalaman mereka sewaktu di gunung itu. Jadi pas di tanjakan Seruni, leader mereka ini pegangan sama akar. Nah, ternyata itu bukan akar pohon yang dia pegang, tapi ekor macan hitam atau macan kumbang. Ya, sontak kaget dan jatuh lah itu leader. Untungnya dia nggak cedera. Iyung tiba-tiba berbisik ke Ray. Dia bilang, kita naik gunung nggak pernah ketemu hal-hal mistis, ya nggak Ray? Gile lu, jangan sombong Yung. Kalau nemu baru tahu rasa lu. Anjir, janganlah, amit-amit. Setelah itu mereka mulai melangkah. Mereka jalan dengan Iyung sebagai leader dan Pitak sebagai sweeper. Waktu itu jam 7 pagi. Di perjalanan ke pos 1, mereka sempat ngambil jalur yang terlalu ke kanan. Alhasil mereka nyasar ke gua besar yang banyak sajen dan pohon-pohon yang rimbun. Tanpa pikir 2 kali, mereka langsung balik arah dong, menuju ke jalan yang sebenarnya. Karena dulu jalur pos 1 itu masih susah air, jadi tiap orang itu bawa 5 liter. Kecuali Embo, soalnya si Embo ini cewek ya. Nah, setelah cukup lama mereka berjalan, sampailah mereka di pos kuburan kuda. Di situ mereka makan siang dan membuat kopi. Sehabis itu mereka lanjut jalan. Mereka kira setelah istirahat dan makan siang, perjalanan akan menjadi lebih ringan karena tenaga mereka pulih. Tapi malah sebaliknya, perjalanan malah semakin berat. Embo yang biasanya kuat, sepanjang perjalanan hanya diam dan terlihat payah. Waktu sudah masuk ke jam 4 sore, dan mereka baru sampai di tanjakan Seruni. 3 jam jalan dari pos kuburan kuda. Mereka baru ngelewatin 2 pos. Dan di sini Iyung ngerasa kalau bawaannya itu semakin berat. Padahal tadi sebelum makan siang nggak seberat itu. Pada jam 4:30 sampailah mereka di pos Bapatere. Mereka pun membangun tenda di situ, tepatnya di bawah sebuah pohon besar dan agak sedikit ke jalur. Dan disinilah kejadian mistis dimulai. Iyung dan Ray lalu pergi mencari kayu bakar. Embo menyiapkan makan malam, Endoy dan Pitak menyiapkan tenda dan merapihkan perlengkapan. Nah, Iyung dan Ray ngambil-ngambilin ranting yang ada di bawah pohon. Ranting-ranting kering. Ray bilang, cepetan dikit, mau gelap nih. Mereka berdua sempat mencar kira-kira 5-10 meter satu sama lain. Tiba-tiba Iyung menginjak sesuatu yang agak keras dan licin. Dia pikir itu ular. Sontak dia loncat ke depan. Nah, pas dilihat ternyata itu hanya batang pohon yang udah tumbang, yang ujung-ujung batangnya itu ada lubangnya. Bisa bayangin kan? Diameter lubangnya itu kurang lebih 1 meteran lah. Sempat lega lah dia di situ kan. Untung bukan ular. Oke lah, dia lanjut nyari kayu kering. Namun dari ujung sisi batang pohon itu keluar tangan pucet dan keriput kayak abis main di air. Tahu kan keriput abis kelamaan main di air tuh? Di situ Iyung bener-bener merinding. Tapi ia penasaran. Ia lalu ingin mastiin kalau
apa yang dilihat itu benar. Karena waktu itu agak gelap jadi nggak begitu jelas. Sampai akhirnya pergi. Ada yang nyuruh Iyung pergi dengan nada berbisik di telinga kanannya. Di saat yang bersamaan, tangan pucet itu masuk kembali ke dalam lubang. Jadi misalnya ini lubang nih, kan tangan keluar ya, tangan keluar gini kan. Nah tiba-tiba tangannya tuh langsung kayak ada kayak vakum gitu, kayak kira-kira seperti itu. Iyung langsung melempar kayu keringnya dan dia langsung lari ke arah Ray. Ray nanya dong, kenapa lu Yung? Mana kayu lu? Kagak, kepleset gue tadi. Jadi tuh kayu malah hancur keinjek sama gue. Ray curiga di sini. Sambil ngerutin dahi, dia bilang, utang cerita lu nanti ke gue ya di bus. Setelah itu mereka balik ke tenda. Di tenda mereka membuat api unggun, nyeduh kopi, dan menyiapkan makan malam. Oh ya, di sini mereka bangun 2 tenda. Satu tenda berisi Iyung, Ray, dan Embo. Nah, si Endoy sama Pitak di tenda satunya lagi. Waktu itu pintu tendanya Iyung tuh masih dibuka. Depannya api unggun. Pitak dan Endoy lagi ngobrol-ngobrol bercanda depan api. Embo udah tidur. Dan Ray ikut-ikutan ketawa dengerin si Pitak sama Endoy ini bercanda. Di sini Iyung melihat kayak sosok hitam, kayak monyet besar lah di pohon besar belakang Pitak. Nah, sosok itu kayak merangkak di batang pohon sambil sesekali noleh ke arah Iyung dan matanya itu merah. Jadi dia naik nih. Soalnya di pohon dia ngerangkak ini. Dan itu nggak cuma sekali, jadi dia naik sedikit noleh, sampai dia mau naik lagi, mau ngerangkak lagi naik. Dia loncat ke belakang Pitak, terus hilang gitu aja. Lalu Iyung denger lagi tuh suara bisikan yang tadi sore. Tapi cuman kali ini suara itu bilang, astagfirullah, sama persis suaranya. Tiba-tiba Embo bilang, Yung, Ray, baca istighfar deh. Bilang anak-anak matiin api, abis itu masuk tenda terus tidur. Baru Ray mau bilang kayak gitu, tiba-tiba pohon besar itu bergoyang kayak diterpa angin kencang. Dan pohon itu ngejatoin ranting-ranting dan biji-bijian ke si Pitak sama si Endoy. Anehnya, cuma pohon itu dong yang bergoyang, pohon-pohon lain enggak. Jadi ini sepertinya bukan terpaan angin, melainkan sengaja digoyang-goyang. Oleh siapa? Nggak tahu lah, mungkin monyet itu. Alhasil tanpa pikir panjang, Endoy sama Pitak masuk ke tenda dan mereka semua tidur. Jam setengah 12 malam, Iyung bangun. Dia seperti dengar ada pertunjukan wayang golek. Rame banget. Embo juga bangun dan dia saling pandang-pandangan tuh sama Iyung. Ray masih tidur. Iyung terus manggil Endoy sama Pitak di tenda sebelah. Nah, mereka jawab, iya Yung, gua sama Pitak denger. Udah tidur aja sambil baca sholawat. Iyung mau nyuekin suara itu, tapi nggak bisa. Karena emang jelas banget suara ketawa orang yang nonton wayang sama sesekali kedengeran musiknya. Terus Iyung baca sholawat sampai kira-kira 1 jam. Terus dia kecapean dan dia tidur. Besok paginya sekitar jam 8 pagi mereka bangun dan udah kehilangan hasrat buat ke puncak. Tapi Endoy masih ngasih semangat. Akhirnya mereka setuju muncak tanpa membawa barang-barang dan hanya membawa cemilan, rokok, dan air. Mereka mulai naik ke puncak pada jam 10 pagi dan sampai di puncak jam 3 sore. Pendakian sebenarnya dilakuin dengan setengah hati karena kejadian semalam. Di puncak mereka foto-foto dengan tustel. Tustel itu kamera zaman dulu tuh yang masih pakai film. Dan santai-santai sebentar sebelum memutuskan untuk turun. Singkat cerita mereka turun dan sampai lagi di tempat mereka ngecamp. Mereka beresin tuh barang-barang dan langsung turun ke base camp. Iyung jadi leader lagi dan Endoy sekarang jadi sweeper. Sekitar jam 4 sore mereka sampai di tanjakan Seruni, arah pos Pangalap. Di sini Iyung ngelihat burung besar di atas ranting sedang ngibasin sayapnya. Besarnya kira-kira itu seukuran manusia dewasa. Paniklah Iyung dan dia lari balik ke arah Pitak. Dia langsung cerita apa yang barusan dia lihat. Lalu mereka berdua melihat lagi ke arah burung besar itu. Tapi ternyata itu cuma batang pohon besar, hitam warnanya, nyangkut di dahan-dahan pohon. Iyung yakin kalau itu tadi burung besar, bukan batang pohon. Dia yakin banget di situ. Pitak lalu nenangin Iyung.
Dia bilang, lu capek kali, lalu batang pohon itu jatuh ke bawah. Nah, kan biasanya kalau batang atau apapun yang jatuh dari atas pohon, pasti bikin suara dong. Kayak gitu kan. Nah ini tuh nggak ada. Hening. Kayak tanpa banyak omong lagi, mereka langsung lanjut jalan. Perjalanan dilanjutkan dengan membahas tentang batang pohon tadi. Mereka sambil bercanda-canda di situ. Semua ketawa, kecuali Embo. Embo cuman diem aja. Jam sudah menunjukkan jam 5:40 pas mereka sampai di kuburan kuda. Setelah itu, kejadian yang paling mencekam dimulai. Waktu itu udah lumayan gelap. Mereka mulai nyalain senter. Tapi senter mereka ini cahayanya udah redup. Mungkin baterainya mau habis kali. Satu-satunya penerangan yang masih nyala terang punyanya si Endoy. Mereka terus jalan dan sampailah mereka di pos kondang Amis yang ada warung berjejer. Iyung terus nyorotin senternya ke arah jalan. Nah, pas di situ, lu tahu apa yang disorot sama si Iyung? Si Iyung nyorot macan hitam. Tapi ini macan gede banget. Segede sapi, gede banget. Nah, macan hitam ini lagi duduk membelakangi si Iyung. Ngerti kan? Duduknya kayak kucing lah, tau lah. Terus buntutnya goyang-goyang. Jaraknya itu kurang lebih kira-kira 1 meter di depan. Sontak Iyung bertekuk lutut. Dia lemes, gak bisa ngomong, gak bisa teriak. Dia lepas carriernya. Terus macan itu noleh ke Iyung, ngeliatin dia, pakai matanya tuh nyala. Dan sambil menggeram kayak, taulah geraman macan gimana kan? Tiba-tiba, Yung! Barulah si Iyung bisa gerakin tubuhnya. Iyung lalu lari ke arah Pitak dengan kencang dan panik. Sampai-sampai Pitak ditabrak. Terus dia lari ngelewatin Embo dan Ray ke arah jurang. Tapi untung langsung ditangkap sama Ray dan ditahan sekuat tenaga. Iyung yang luar biasa panik langsung nunjuk ke arah macan itu sambil bilang, "Macan kumbang, macan." Ray lalu nampar Iyung sampai dia sadar. Baru Iyung bilang, "Depan warung ada macan." Endoy melangkah pelan-pelan dan menyorotkan senternya ke arah yang Iyung maksud. Dan bener, ternyata macan itu masih ada. Dan mereka semua ngeliat itu. Endoy langsung mengisyaratkan buat jongkok dan jangan bersuara. Mereka semua jongkok saling berdekatan. Ray menyorot lagi ke arah macan itu. Dan macan itu masih ada di tempatnya. Selang 5 detik kemudian, giliran Iyung yang nyenterin tuh macan. Tapi macan itu sudah hilang. Aneh, hilang kemana macan sebesar itu? Tanpa suara lagi. Mereka langsung nyorot ke sekelilingan. Tapi macan itu udah gak ada. Akhirnya azan maghrib berkumandang. Mereka tunggu sampai azan berhenti, lalu mereka lanjut jalan. Namun, sesampainya di pos Leweng Datar, Ray sekarang jadi leader, gantiin si Iyung. Lagi-lagi, mereka bertemu dengan macan yang tadi lagi duduk di bibir jalan yang menurun. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan naik lagi ke atas nyari tempat landai buat diriin tenda. Waktu itu adalah malam pertama bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi kedengaran suara orang yang lagi taraweh. Barengan dengan itu, kedengaran kayak suara gemuruh dan terjadi gempa. Alhasil, mereka semua langsung berdoa dengan kencang. Singkat cerita, mereka semua pun tidur. Besok paginya jam 7 mereka bangun, mereka kemas-kemas dan siap-siap buat turun. Sesampainya di tempat, mereka bertemu dengan macan hitam itu yang di bibir jalan yang menurun. Persis di bawahnya mereka bertemu dengan para ranger dan 4 orang warga. Jalur udah hilang. Ternyata di bawah situ terjadi longsor yang cukup parah. Para ranger itu berniat mencari Iyung dan teman-temannya karena takut kalau mereka kena longsor. Kalau aja mereka kemarin nerusin jalan dan tidak dihalangi oleh macan itu, mungkin mereka udah kena longsor. Embo bilang kalau dia itu masih ada darah keturunan Siliwangi. Jadi kalau dipikir-pikir, macan itu bukan jahat, tapi mau nyelamatin. Allahu'alam. Ingat yang di awal-awal pas si Embo ketiduran gara-gara nungguin Endoy lama banget ngurusin pendaftaran? Jadi di dalam tidurnya si Embo itu mimpi kalau dia bertemu dengan kakek-kakek sama macan hitam. Kakek itu bilang, "Selamat datang dan niatkanlah pendakian ini untuk berguru dengan alam. Saya akan kawal dan mudah-mudahan selamat dalam pendakian."
Embo juga bilang kalau di setiap pos dia selalu ngelihat kakek-kakek ini, terutama di gua besar yang mereka sempat salah jalan tuh, sempat nyasar. Jadi kakek itu mau ngasih tahu kalau tempat tinggal dia itu di gua itu. Nah, mungkin salah jalan itu adalah arahan dari dia. Pesan dari yang punya cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan pelajaran bagi kita. Jangan pernah sombong dimanapun kita berada, dan bedakan antara gunung dengan kota. Maksudnya, ini emang daerah yang berbeda. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita ciao, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.